Demisioner. Nggih. Bisa kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ugi idem supados enggal rampung anggenipun kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelum kita mulai, mohon kepada segenap pengurus MBCNU Kecamatan Kedawung beserta para ketua lembaga, mohon untuk berkenan naik ke atas panggung, karena setelah laporan pertanggungjawaban ini langsung akan didemisionerkan. Maka dari itu mohon dengan sangat kepada segenap pengurus MBCNU, kami ulangi, serta para ketua lembaga untuk berkenan maju kemudian naik ke atas panggung. Monggo supados enggal cepet kalampahan. Kursi monggo saged dipun tambahaken. Nggih. Bapak Ibu, para peserta konferensi, baik dari peserta utusan maupun peserta peninjau, mohon maaf, materi atau buku materi konferensi dibuka halaman 91. Di sini sudah kami ketik, kami jilid, sudah di dalam materi konferensi. Monggo untuk bisa dilihat halaman 91, 92, 93, 95. Langsung mawon 91. Mohon kepada para pengurus ranting NU juga ikut menyimak laporan dari kami. Halaman 91 kita loncati. Langsung halaman 93 Bapak Ibu. Di sini sudah tercantum susunan kepengurusan MBCNU Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023. Dan ini sudah hafal mungkin dari para peserta. Inilah wajah-wajah di depan ini yang selama ini ikut mengabdi di MBCNU Kecamatan Kedawung. Wajah-wajah dari jajaran Mustasyar, Suriah, Tanvidiyah, dan juga para perwakilan dari lembaga, para ketua lembaga. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban periode kami masa hikmah 2018-2023. 94 ada lembaga, ketua lembaga, 12 lembaga di MBC Kedawung. 96 bisa mengikuti nggih? Nah, nggih. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban LPJ Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023. A. Pendahuluan. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023 ini adalah hasil dari konfer WhatsApp tahun 2018 di gedung MBCNU Kecamatan Kedawung yang ada di Dukuh Banyudono, Mojodoyong, Kedawung, Sragen. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023 akan segera memasuki akhir masa penghikmatannya. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat anggaran rumah tangga NU bab 26 yang harus disampaikan dalam event konferensi wakil cabang. Laporan pertanggungjawaban Bapak Ibu, di masa hikmah kami ingin berusaha maksimal mungkin agar apa? Langkah demi langkah kita tetap mengikuti aturan ADRT Perkum yang sudah berlaku. Termasuk sore hari ini kita membuat LPJ
berdasarkan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama bab 26 pasal 101 meliputi 1. Pengembangan kelembagaan perkumpulan. 2. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya. Kemudian 3. Keuangan perkumpulan. 4. Inventaris dan aset perkumpulan. Jadi 4 poin ini yang akan kita laporkan. Ini harus dipahami dan nanti biar diikuti oleh pengurus ranting NU yang di akhir tahun nanti juga akan melalui proses musran, juga ada agenda menyampaikan LPJ-nya. Yang pertama, pengembangan kelembagaan MBCN Kecamatan Kedawung. Alhamdulillah di masa periode kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendampingi sekaligus selalu berkoordinasi dan juga konsolidasi dengan 10 pengurus ranting NU yang ada di Kecamatan Kedawung ini. Ini realita atau khayalan ini? Realita nggih? Kami memang sering turba ke bawah. Kemudian pengembangan yang berikutnya adalah kami dari pengurus MBC selalu berusaha untuk mendorong agar terbentuknya parnu-parnu yang ada di wilayah ranting NU Panjenengan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa mendampingi, mendorong bisa terbentuk 39 pengurus anak ranting NU di wilayah Kecamatan Kedawung. Tepuk tangan. Tapi ini belum maksimal. Mohon maaf, 39 parnu itu baru terdapat di 5 ranting. Masih kurang 5 ranting. Masih kurang 5 ranting, ini nanti PR di pengurus baru yang akan datang. Kemudian kewajiban kami untuk menyampaikan LPJ berikutnya adalah tentang capaian pelaksanaan program MBC, yakni program pengembangan dan penguatan faham aswaja dan ke-NU-an. Ini sudah terlaksana rutin setiap 8, mulai dari pengajian rutin Ahad Pon terpadu yang diikuti oleh semua pengurus badan otonom ya, tingkat anak cabang, PAC Muslimat, PAC Fatayat, PAC GP Ansor, PAC Ibnu PPNU, PAC Pagar Nusa, PAC JKH yang alhamdulillah senantiasa bisa bersinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan setiap Ahad Pon. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan halakoh Sabtu Wage, seminar, diklat, tarling, dan juga pelaksanaan pendidikan kaderisasi terbukti dengan adanya tiap tahun kita berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Realita atau hanya khayalan? Sudah realita. Kemudian program penguatan dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan kualitas organisasi. Kita juga alhamdulillah bisa mendampingi dan juga bisa berkoordinasi dengan pengurus ranting NU. Kami mencatat sesuai dengan notulen yang kami buat, setiap rapat koordinasi apapun, rapat pleno, sekaligus rapat-rapat yang lain, kita selalu melengkapi administrasi, mulai dari kehadiran, kemudian notulen dan lain sebagainya. Selama 5 tahun tercatat sudah kurang lebih 65 kali kita menyelenggarakan rapat-rapat. Alhamdulillah, ini sudah berkurang 2 tahun kemarin. Pandemi kita juga belum bisa berani melanjutkan. Alhamdulillah pasca pandemi kita bisa meneruskan rakor-rakor. Kemudian juga menggelar halaqah organisasi, Lailatul Istimewa setiap 8 dan lain sebagainya, bisa dilihat di buku panjenengan. Program pemberdayaan di bidang ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi belum bisa terlaksana dengan baik, mohon maaf. Di masa khidmah kami belum bisa mendampingi dan juga belum bisa mengembangkan program ekonomi. Ini kemarin sudah kita rembuk bersama-sama di kegiatan Lailatul Istimewa dan sudah ada pernyataan sekaligus semacam perjanjian secara tertulis yang intinya di situ pengelolaan Warnus sudah ada kesepakatan bersama, sudah ada perjanjian yang dimulai dari pengelola Warnus, penanggung jawab Warnus, kemudian saksi-saksi sudah bertanda tangan di atas materai. Insya Allah nanti diberi target jangan sampai atau
tidak sampai 2 tahun insya Allah Warnus bisa clear. Doa restu dari panjenengan, Allahumma amin. Kemudian MBCNU Kecamatan Kedawung di awal masa hikmah kami juga ikut serta tanam modal yang kita masukkan di Numat PCNU yang terletak di Gabukan. Betul nggih? Maka setiap tahun alhamdulillah kita memperoleh laba dari Numat. Mudah-mudahan nanti di kepengurusan yang baru kita bisa mendirikan badan usaha milik NU BUMNU. Amin Allahumma. Kemudian saya percepat. Dalam program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal juga kami berusaha untuk selalu koordinasi, konsolidasi dengan pihak madrasah khususnya di bawah lembaga pendidikan Ma'arif NU. Dan program peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia, kita juga telah mendampingi lembaga kita, khususnya lembaga Takmir Masjid, berkolaborasi dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yakni setiap tahun kita bisa melaksanakan penguatan keaswajaan ke-NU-an. Salah satunya kegiatannya adalah tarweh keliling, serta kita mengadakan seminar-seminar keaswajaan ke-NU-an. Program penyelamatan aset di salah satu lembaga kita yang namanya LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan, juga sudah berusaha untuk mendampingi proses perwakafan. Dan terakhir kemarin tugas Lembaga Wakaf Pertanahan NU kemarin sudah memproses tanah kita, aset kita yang ada di Dukuh Talang, sudah kita ajukan ke KUA Kecamatan Kedawung terkait dengan proses ikrar wakaf, dan nanti insya Allah akan segera diurus dan diterbitkan sertifikat wakaf diperuntukkan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga bisa tambah manfaat barokah. Kemudian program pendataan warga NU, ini alhamdulillah MBCNU Kecamatan Kedawung mencatat jumlah warga NU yang sudah terdata melalui SISNU sebanyak 16.887 orang. Sedangkan yang sudah berkartanu sebanyak 2.916 kartanu. Semoga nanti bisa ditingkatkan di masa pengurusan yang baru. Kemudian dalam program pemberdayaan IT kemarin kita sudah berupaya agar lembaga Taklif wan Nasr segera membuat website dan medsos, dan alhamdulillah terbukti kemarin meskipun di masa akhir hikmah kami sudah diloncengkan website nukedawung.com dan juga medsos berupa FB, berupa IG, Instagram, dan juga channel YouTube. Mobilisasi dana dan pengelolaan ini juga sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana merealisasikan program-program UBSISNU yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum ya, seperti sosialisasi UBSISNU dengan platform kelembagaan. Alhamdulillah setiap bulannya, setiap lapannya kita telah menyantuni anak yatim dan duafa. Kemudian juga membantu di lembaga-lembaga banom-banom setiap ada kegiatan-kegiatan. Kemudian yang ketiga, keuangan MBCNU Kecamatan Kedawung, nanti biar dilaporkan sebentar oleh saudara bendahara Pak Ustadz Jaswadi. 4 inventaris dan aset MBCNU Kecamatan Kedawung ini banyak, ini perlu dibaca tidak ini? Mohon kesepakatan dari para peserta. Perlu dibaca tidak ini? Tidak usah nggih? Pendala solusi nggak usah. Kemudian halaman 101, laporan program kerja dan kegiatan pengurus suriah dan pengurus Tanfidiyah selama masa hikmah 2018-2023. Ini kami catat, memang kami notulen sebanyak 83 kegiatan, baik yang kita ikuti di tingkat PC maupun PB kemarin, puncak acara resepsi 1 abad ya, dan juga kegiatan-kegiatan intern di lingkungan kepengurusan MBCNU Kecamatan Kedawung. Bapak Ibu, kita urutkan satu persatu. Ini juga mohon untuk disepakati, apakah 11 lembaga kita MBC ini perlu menyampaikan LPJ-nya satu-satu, atau cukup jenengan pirsani teng mriki sudah lengkap diketik? Setuju sing pripun? Dibacakan satu-satu atau enggak usah? Pripun? Mboten sah? Niki mungkin bendahara mawon ya nih. Nggih, monggo Pak Jaswadi, bendahara MBC, monggo. Nggih. Masalah Cekak bendahara di Cekak ringkes Pak Jas, monggo Pak Jas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kaula atas nami Bendahara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung, masa khidmah tahun 2018 sampai 2023, mulai tanggal 22 bulan Mei 2018 sampai tanggal 18 bulan 6 2033. Dana operasional Bendahara MBC NU Kecamatan Kedawung sebesar 61.642.500 rupiah. Dana sebesar niku sumber saking dana saking infak 10% saking pengajian Ahad Pon. Lajeng menika sumber dana saking subsidi UPYIS MBC NU Kecamatan Kedawung. Lajeng menika sumber dana saking hasil sewa 4 kajang 1 teratak. Lajeng sumber dana saking laba tanam saham Numat saking PCNU Sragen. Lajeng sumber dana saking panitia PDPKB NU angkatkan ke kelima. Lajeng sumber dana saking uang pangkal. Menika saking sumber dana menika selama kawula bendahara 5 tahun menika nelasaken dana menika 61.642.500 rupiah. Alhamdulillah wonten ing sampai hari ini tanggal 18 Juni 2023 masih saldo kas MBC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung tasih sisa 624.700 rupiah. Alhamdulillah. Dan terima Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai amanat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga, sesuai amanat dari anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama bab 26, laporan pertanggungjawaban pasal 101 dari 4 materi yang harus disampaikan sudah selesai kami sampaikan di forum sore hari ini. Maka dari itu sebelum disahkan mungkin masih ada yang ditanyakan dari pengurus ranting-ranting NU, ada yang dimuskilkan tentang LPJ yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau tidak ada, langsung kita bacakan keputusan tentang pengesahan LPJ. Ada tidak Bapak Ibu? Cukup nggih? Cukup. Oh dari nggih monggo. Oh ya itu panitia nanti ya, bukan dari kami. Oh nggih, nanti bisa usul kepada ketua panitia. Monggo silakan bisa koordinasi dengan panitia. Betul nggih? Bapak Ibu, laporan pertanggungjawaban kami di kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung di periode atau masa khidmah 2018-2023 bisa disahkan? Bisa diterima? Alhamdulillah. Keputusan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama, keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah nomor 006/MMBC Kedawung /H/7/04 Konferensi MBC Kecamatan Kedawung Romawi 6/2023 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa khidmah 2018-2023. Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung tahun 2023 Masehi 1440 Hijriah setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridho Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan pertama, keputusan Konferensi
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah nomor 004/MBC dan seterusnya tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023 sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa hikmah 2023-2028 untuk menjunjung tinggi, menaati dan secara bertanggung jawab memedomani keputusan ini dalam mengemban amanat dan melaksanakan rekomendasi secara keseluruhan. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus rantai Nahdlatul Ulama, pengurus anak rantai Nahdlatul Ulama, dan pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama pada tingkatan anak cabang serta ranting untuk memedomani keputusan ini kaitannya dengan penetapan program kerja, program rekomendasi dan juga program yang lain dan juga pengesahan laporan pertanggungjawaban. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya bisa dirubah oleh mekanisme permusyawaratan yang setingkat. Ditetapkan di Kedawung pada tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah /18 Juni atau bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2023 Masehi. Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung tahun 2023 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah, pimpinan sidang pleno pengesahan laporan pertanggungjawaban MBC Kecamatan Kedawung masa hikmah 2018-2023. Ketua Muhammad Nurholi, Sekretaris Suyoto SPDI. Alhamdulillah, mohon hadiah Fatihah, semoga apa yang sudah kita hikmahkan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya di tingkatan MBC ini semuanya mendapat ridho Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada kekhilafan, kekeliruan dan lain sebagainya. Betul nggih? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian dari kami. Ini langsung demisioner atau habis maghrib? Oke. Sebagai kenang-kenangan sebelum kita demisioner, foto kenang-kenangan. Nah, nggih. Kalau akhiri riyin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian LPG saking pengurus MWCNU Kecamatan Kedawung masa khidmah 2018 sampai 2023 sampun paripurna dan sudah bisa diterima oleh peserta konferensi. Adicara salajengipun nggih menika isoma wekdalipun dugi jam 7 isak, dados jam 7 mangke sedaya kasuwun hadir di tempat konferensi. Acara selanjutnya mangke langsung dihandle oleh PCNU mulai saking demisioner lajeng pemilihan tim ahwa lan lintu-lintunipun. Wabilih mekaten wekdal kita skores kangge isoma sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dan sekali lagi kami pengurus cabang pada malam hari ini hanya mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga semua yang pengorbanan untuk kemajuan Nahdlatul Ulama panjenengan sudah menjalankan amanah, betul-betul kehidupan panjenengan makin tambah umur, tambah ilmu, tambah barokah, tambah manfaat di dunia dan akhirat. Maka dari itu pada malam hari ini pukul malam ini kami atas nama pengurus cabang saya nyatakan pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kedawung kami nyatakan demisioner. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon Bapak Nur Kholis dan Bapak Yai Samsul untuk menyerahkan secara simbolis stempel MWC diaturkan ke pengurus PCNU karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, aset tentang administrasi maupun perlengkapan yang lain yang dimiliki MWCNU diserahkan ke pengurus cabang. Pada malam hari ini resmi pengurus MWCNU Kecamatan Kedawung kami ambil alih atas nama pengurus cabang NU Kabupaten Sragen. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Saya mohon minta bantuan panitia dan Bangser 2 untuk menaik panggung. Bangser 2 personil sama ketua panitia. Panitia. Halo, ketua panitia mana nih? Minta susunan ranting mana saja. Mau absen. Panitia ada? Panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Roy Surya PCNU Kabupaten Sragen beserta Katib Roy Surya, peserta konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kedawung yang saya hormati. Langsung saja, karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apabila jabatan pengurus di tingkat Majelis Wakil Cabang NU sudah purna bakti, dinyatakan dimisioner dengan pengurus cabang atau di tingkat atasannya, maka kepengurusan Majelis Wakil Cabang NU langsung diambil alih oleh pengurus atasannya, yaitu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen. Maka dari itu Bapak-Bapak sekalian peserta konferensi yang saya hormati, bahwa pada malam hari ini pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kedawung Ziong tidak ada pengurusnya. Maka kami atas nama pengurus cabang NU Kabupaten Sragen secara resmi kami ambil alih dan sesuai dengan tata tertib dan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, tatkala kepengurusan di tingkat MBC diambil alih oleh pengurusan atasannya, langsung diadakan sidang pleno. Yang pertama adalah sidang pleno pemilihan calon Rois Surya. Yang kedua adalah sidang pleno pemilihan calon ketua Tanfidiyah. Maka dari itu mohon doa restunya para masyayikh, para kiai, para alim ulama dan peserta konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kedawung yang ke-8 ini, semoga prosesi sidang pleno pemilihan calon Rois Surya dan pemilihan calon ketua Tanfidiyah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa menghasilkan pengurus yang barokah, manfaah, yang amanah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat peserta konferensi yang saya hormati, karena sudah pada saatnya sidang pleno pemilihan calon Rois Surya dan pemilihan calon ketua Tanfidiyah kami nyatakan dibuka. Al-Fatihah. Hadirin hadirin hormati peserta konferensi
Yang saya hormati, sebelum prosesi pemilihan calon ketua Rois Suriah dan ketua calon Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Kedawung, terlebih dahulu saya mohon saudara sekretaris, yang pertama adalah mengabsen dulu. Pengurus di tingkat rantingnya masing-masing akan diabsen satu persatu. Yang kedua adalah akan membacakan tata tertib pada konferensi malam hari ini. Maka waktu kami persilakan saudara sekretaris, Mas Aris, waktu kami persilakan, semonggo. Data ranting nyuwun tulung panitianya sudah pulang apa kemana? Sudah Pak? Ya, sempat. Oh, baru nyala. Oke. Monggo, Mas Sekretaris, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Untuk mempersingkat waktu, pertama kali saya akan mengabsen putusan dari setiap ranting di Kecamatan Kedawung. Yang pertama bendungan. Bendungan utusan nggih, utusan dari bendungan nggih. Ini untuk memastikan bahwa pada malam hari ini peserta semua hadir. Yang kedua, ranting celap hadir. Ranting jenggrek, ranting karang pelem, ranting Kedawung, ranting Mojodoyong, Mojokerto, ranting Pengkok, ranting Wonokerso, ranting Wonorejo. Alhamdulillah semua peserta dari perwakilan dari ranting dinyatakan komplit. Proyek sedaya pun yang tansah kita hormati. Sebelumnya saya akan membacakan tatib pemilihan Rois Suriah, pemilihan Ahwa, Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah. Ini statusnya saya hanya bacakan karena tadi siang sudah pembahasan tatib. Jadi ini sudah final, sudah disetujui bersama dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Sidang Pleno. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 8. Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa, Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Kedawung, masa khidmat 2023-2028. Pasal 23. Sebelum proses pemilihan tim Ahlul Halli wal Aqdi, Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah dilakukan, pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedawung masa khidmat 2018-2023 dinyatakan demisioner oleh pimpinan sidang pleno. Ini sudah dilaksanakan. Pasal 24, Ahlul Halli wal Aqdi. Nomor 1, Ahlul Halli wal Aqdi dalam konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari 5 orang. 2. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: berakidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadhu, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzim dan muharrik serta wara' dan zuhud. 3. Lembar formulir dari panitia konferensi Majelis Wakil Cabang tentang usulan 5 orang ulama calon anggota Ahwa atas rekomendasi Rois Suriah dan Katib Suriah pengurus ranting Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini disampaikan kepada panitia konferensi wakil cabang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop tertutup bersegel selambat-lambatnya 1 hari sebelum konferensi Majelis Wakil Cabang dilaksanakan. Bagaimana panitia? Sudah? Sudah. Selanjutnya, nomor 4, mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Poin A, pimpinan sidang pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada panitia konferensi Majelis Wakil Cabang. B, nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 sampai 5 ditetapkan sebagai anggota
ahlul halli wal aqdi. C. Calon anggota ahlul halli wal aqdi yang memperoleh suara terbanyak 5 besar apabila tidak berada di tempat atau di lokasi konferensi majelis wakil cabang, maka diganti dengan urutan ranking berikutnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf B ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal aqdi. Selanjutnya, pimpinan sidang pleno menetapkan 5 nama sebagai anggota ahlul halli wal aqdi dan anggota ahlul halli wal aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan sidang ahlul halli wal aqdi. Selanjutnya, pasal 25. Mekanisme pemilihan rais syuriah dilakukan dalam sidang ahlul halli wal aqdi. 2. Calon rais syuriah harus memenuhi persyaratan, harus sudah pernah menjadi pengurus harian Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau pengurus badan otonom tingkat anak cabang atau pengurus harian ranting Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan pasal 39 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. Sekurang-kurangnya 1 masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan dalam kurung SK. Nomor 3, calon rais syuriah tidak sedang merangkap dengan jabatan sebagai pengurus mandataris, rais, katib, ketua dan sekretaris pada semua tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama, pengurus mandataris lembaga NU, pengurus mandataris badan otonom NU, atau pengurus harian partai politik sesuai ketentuan bab 16 pasal 51 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam waktu 1 tahun terakhir. Nomor 4, calon rais syuriah sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi baik PKPNU atau MKNU atau PD PKPNU. 5. Rais syuriah terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermaterai di hadapan tim ahlul halli wal aqdi. 6. Pimpinan sidang pleno meminta kepada pimpinan sidang ahlul halli wal aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan sidang ahlul halli wal aqdi tentang pemilihan rais syuriah serta menetapkan rais syuriah terpilih Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kejabatan Kedawung masa khidmat 2023-2028. Pasal 26. Ketua Tanfidyah Majelis Wakil Cabang dipilih langsung oleh peserta konferensi wakil cabang yang menjadi utusan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. 2. Pimpinan pleno sidang meneliti jumlah peserta yang hadir dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama dengan cara mendata dalam rangka menentukan quorum untuk sahnya pemilihan. 3. Pemilih ketua Tanfidyah Majelis Wakil Cabang adalah ketua Tanfidyah pengurus ranting NU yang sah berdasarkan surat keputusan atau yang memegang surat mandat yang ditandatangani oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama. 4. Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pemilihan bakal calon ketua Tanfidyah dan tahap pemilihan ketua Tanfidyah. Pasal 27. 1. Mekanisme pemilihan bakal calon ketua Tanfidyah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. A. Tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon ketua Tanfidyah oleh peserta utusan, yaitu pengurus ranting Nahdlatul Ulama, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 nama bakal calon ketua di atas kertas yang telah disediakan panitia konferensi Majelis Wakil Cabang dengan ketentuan 1 peserta utusan memiliki 1 hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 11 tahun 2022 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja. B. Penulisan nama bakal calon ketua Tanfidyah sebagaimana dimaksud pada huruf A ayat ini tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 21. C. Apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf B ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah. D. Bakal calon ketua Tanfidyah sekurang-kurangnya memperoleh 30% atau 3 suara dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi calon ketua. E. Bakal calon ketua Tanfidyah yang sudah naik menjadi calon ketua Tanfidyah sebagaimana dimaksud pada huruf D dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan di hadapan sidang pleno. F. Calon ketua Tanfidyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu 1.
pernah menjadi pengurus harian Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, pengurus badan otonom tingkat anak cabang, atau pengurus harian ranting Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan pasal 39 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, sekurang-kurangnya 1 masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan. 2. Tidak sedang merangkap dengan jabatan sebagai pengurus mandataris, rais, katib, ketua, atau sekretaris pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, pengurus mandataris lembaga NU, pengurus mandataris badan otonom NU, atau pengurus harian partai politik sesuai ketentuan bab 16 pasal 51 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 3. Tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 tahun terakhir. 4. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 tahun terakhir. 5. Tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembukuan pengurusan yang dipimpinnya. G. Calon ketua Tanfidiyah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih dan pemberian persetujuan atau penolakan dari Rais Syuriah terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf G di atas dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya. Ayat 2, mekanisme pemilihan ketua Tanfidiyah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. A. Pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau aklamasi. B. Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan ketua dilakukan melalui pemungutan suara. C. Pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 nama calon ketua di atas kertas yang telah disediakan panitia konferensi Majelis Wakil Cabang dengan ketentuan 1 peserta utusan, yaitu pengurus ranting Nahdlatul Ulama memiliki 1 hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 11 tahun 2022 tentang klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja. D. Penulisan 1 nama calon ketua sebagaimana dimaksud pada huruf C dalam ayat ini tanpa mencantumkan tanda tangan calon ketua. Tanpa menyantumkan tanda tangan atau tanda lain yang suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 21. E. Apabila penulisan 1 nama calon ketua sebagaimana dimaksud pada huruf D dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang mendapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah. F. Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf C ayat ini ditetapkan sebagai ketua terpilih. Dalam hal mendapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon ketua, maka pimpinan sidang meminta calon ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf G dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan huruf C, D, E, dan F dalam ayat ini. I. Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf H ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon ketua, maka Rais Syuriah terpilih memutuskan 1 nama di antara calon ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi ketua terpilih. Dan J. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyah bermaterai di hadapan sidang pleno. Saya kira itu para yai, artinya tata tertib sampun kita bahas bersama-sama, sudah disepakati bersama-sama dan ditandatangani ketua dan sekretaris sidang pleno. Saya kira ini sudah selesai. Monggo. Selanjutnya akan dilanjutkan tabulasi ahwa. Mohon untuk panitia untuk menyiapkan amplop yang sudah disepakati nama-nama tabulasi ahwa. Mohon disiapkan kardus atau ada kardus sebedol. Saya mohon Pak Bangser, ini papan tulisnya agak ke depan, ditaruh di atas kursi, ke depan aja, depan. Peserta konferensi yang saya hormati, pada saatnya kita sidang pleno pemilihan tim ahwa
Ini ada 9 amplop. Yang pertama 10. 1. Harus ini ya. Saya hitung dulu Pak ya. 10 ranting ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10. Ngantuk tur kesel Pak. Jenengan ban langsung turu, aku 40 kilo dari sini, 40 kilo Pak. Ini sudah genap 10 amplop, peranting sudah ada semua. Yang nanti akan menjadi anggota tim Ahwa memilih calon Rois Surya menjadi Rois Surya adalah yang mendapatkan nilai terbanyak 1 sampai 5. Ngoten nggih? Mila saking menika niki langsung saja saya nyuwun tulung saking Bangser, saya mohon naik Bangser untuk bantu panitia. Bangser satu lagi untuk buka amplop. Sama ketua panitia di sini nyaksikan Mas, nyaksikan. Yang buka yang Bangser, Mas panitia menyaksikan. Terus monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pemilihan anggota tim Ahwa kita mulai. Monggo. Monggo Mas Aris sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 1. Kiai Syamsul Hadi. 2. Kiai Abdul Rashid. 3. Kiai Nur Hidayat. 4. Gus Mustafa Arwani. 5. Muh Syafi'i. Selanjutnya Kiai Syamsul Hadi. Kiai Nur Hidayat. Gus Arwani. 4. Kiai Haji Hasan. Tambah lagi. Kiai Syafi'i. Ini ada tadi Muhammad Syafi'i, terus ini ada Syafi'i Asy'ari. Satu orangnya sama? Beda, nggih, tambah lagi. Kiai Syafi'i Asy'ari. Nggih, boten napa-napa. Nggih, Kiai Syafi'i Asy'ari. Beda. Niku masih satu niku. Ya. Masih 10 nggih. 10 nggih. Saya lanjutkan. Kiai Syamsul Hadi. Mustafa Arwani. Kiai Nur Hidayat. Kiai Fakhrur Razi, tambah lagi. Kiai Syaifuddin Al-Ghifari.
Kiai Fakhrur Razi, Kiai Saifuddin Al-Ghifari, Kiai Jamaluddin, tambah lagi berarti. Kiai Nur Khalis, Kiai Syamsul Hadi, Kiai Zubaidi, tambah lagi. Kiai Jamaluddin, Kiai Nur Khalis, Kiai Nur Hidayat, Haji Ngadimin, tambah lagi. Selanjutnya ini adalah salah satu ranting yang nulis 4. Jadi usulannya 4. Nanti kalau suaranya kurang 1 dari jumlah ranting seharusnya kan 50. Kiai Nur Khalis, Kiai Jamaluddin, Kiai Fakhrur Razi, Kiai Nur Hidayat, selanjutnya Kiai Jamaluddin, Kiai Sumughodin, selanjutnya Kiai Syamsul Hadi, Kiai Nur Hidayat, Gus Arwani, selanjutnya Kiai Zubaidi, Kiai Syamsul Hadi, Gus Arwani, Bapak Usita nih, Ustadz Mausufun, tambah lagi Ustadz Mausufun. Selanjutnya Bapak Ahmad Solihan, tambah lagi. Selanjutnya Kiai Abdul Rashid, Kiai Syamsul Hadi, Kiai Nur Hidayat, Kiai Istoyo, tambah lagi. Gus Arwani, selanjutnya Kiai Nur Hidayat, Kiai Fakhrur Razi, Kiai Saifuddin Al-Ghifari, Kiai Haji Abdul Rashid,
Kiai Muhammad Nurkholis. Sudah, tolong dijumlah. Kurung satu, dalam kurung satu.